difitnah mencuri, dibuang ke hutan angker. Dendam Sumardi membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita komandan. Pernahkah Anda mendengar tentang ketidakadilan yang begitu pahit hingga menghancurkan harapan seseorang? Kisah pilu seorang pemuda miskin yang dituduh mencuri, kemudian dibuang ke hutan belantara, akan menggugah hati Anda. Bayangkan, di tengah keputusasaan, takdir membawanya menuju jalan yang tak terduga. Saksikan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, membuktikan ketidakbersalahannya, dan meraih kesuksesan yang luar biasa, menjadi seorang miliarder. Ikuti kisah inspiratif ini sampai akhir, karena akan ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Desiran angin malam menusuk tulang Sumardi, pemuda kurus dengan tatapan sayu. Gubuk reotnya, berdinding anyaman bambu yang bolong di sana-sini, tak mampu melindunginya dari dingin yang menggigit. Ia meringkuk di atas dipan usang, mimpi buruk kemiskinan seolah menjadi selimutnya. Sejak kecil, Sumardi sudah akrab dengan lapar dan kerja keras. Sepeninggal orang tuanya, ia harus menghidupi dirinya sendiri dengan menjadi buruh serabutan di desa. Kadang membantu memanen padi, kadang mengangkut kayu bakar, semua dilakoninya demi sesuap nasi. Suatu hari, gemparlah desa. Toko kelontong Pak Karto, satu-satunya tempat warga membeli kebutuhan sehari-hari, kemalingan. Uang hasil penjualan selama seminggu raib. Pak Karto, dengan mata merah padam, menuduh Sumardi. Kamu pasti pelakunya. Kamu satu-satunya orang yang sering terlihat kelaparan di desa ini. Tuduhnya dengan nada tinggi. Warga desa, yang selama ini memandang Sumardi sebelah mata, ikut termakan hasutan Pak Karto. Mereka menatap Sumardi dengan tatapan curiga dan penuh kebencian. Sumardi membela diri, air mata mulai membasahi pipinya. Saya bersumpah, Pak, saya tidak mencuri. Saya tidak tahu apa-apa. Teriaknya putus asa. Namun, tak seorang pun percaya. Mereka menyeret Sumardi ke tengah hutan, tempat yang dikenal angker dan berbahaya. Di sana, mereka meninggalkannya seorang diri, tanpa makanan, tanpa air, tanpa harapan. Mati saja kau di sini, pencuri! Teriak Pak Karto sebelum pergi, meninggalkan Sumardi yang terisak di tengah kegelapan hutan. Sumardi terduduk lemas, hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa dunia begitu kejam dan tidak adil baginya. Di tengah keputusasaan, Sumardi berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku akan bangkit dari keterpurukan ini. Aku akan membuat mereka semua menyesal. Kegelapan hutan menyambut tubuh Riko yang lemah. Tuduhan palsu mencuri telah merenggut segalanya. Ditinggalkan tanpa bekal, hanya dengan pakaian lusuh di badan, Riko terhuyung di antara pepohonan raksasa. Malam pertama adalah neraka. Suara-suara aneh mengintai dari balik semak. Rasa lapar mencengkeram perutnya, mimpi buruk menghantui benaknya. Dia mencoba mencari sungai, sumber kehidupan di tengah belantara ini. Hari-hari berlalu dalam perjuangan tanpa henti. Riko belajar membedakan tanaman beracun dan yang bisa dimakan. Berburu hewan kecil menjadi rutinitas, meski seringkali gagal. Putus asa mulai merayapi hatinya. Apakah ini akhirku? Bisiknya pada angin. Ingatannya tentang keluarga yang dicintainya, tentang mimpi-mimpi yang belum terwujud, menjadi penyemangat di tengah keputusasaan. Suatu malam, hujan deras mengguyur hutan. Riko menggigil kedinginan, tubuhnya demam. Di ambang batas antara hidup dan mati, dia berteriak sekuat tenaga. Tuhan, jika Engkau masih mendengarku, berikan aku satu kesempatan lagi. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Matahari merangkak naik, menyinari dedaunan hutan yang rimbun. Ardi, dengan tubuh lemah dan pakaian compang-camping, tersandung di antara akar pohon. Putus asa menggerogoti hatinya. Bayangan kematian terasa begitu dekat. Tiba-tiba, di kejauhan, terlihat kepulan asap tipis. Dengan sisa tenaga, Ardi berjalan tertatih menuju sumber asap itu. Di sebuah tanah lapang kecil, sebuah gubuk reot berdiri. Seorang lelaki tua berambut putih panjang, dengan wajah yang dipenuhi kerutan bijaksana,
duduk bersila di depan gubuk, mengaduk sesuatu di dalam periuk tanah. Lelaki itu mendongak, menatap Ardi dengan tatapan yang menembus jiwa. "Siapakah engkau, anak muda, dan mengapa engkau berada di hutan terlarang ini?" tanyanya dengan suara yang tenang namun berwibawa. Ardi, dengan suara serak, menceritakan kisahnya. Fitnah keji, pembuangan tak berperi kemanusiaan, dan perjuangannya untuk bertahan hidup. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela sedikit pun. Ketika Ardi selesai bercerita, lelaki tua itu menghela napas panjang. "Takdir memang penuh liku, anak muda. Tapi ingatlah, setiap kesulitan pasti mengandung hikmah. Hutan ini, yang kau anggap sebagai penjara, sebenarnya adalah guru yang agung. Ia akan mengajarimu tentang ketahanan, kesabaran, dan kebijaksanaan." Lelaki tua itu kemudian memberikan Ardi makanan dan minuman. Setelah makan, Ardi merasa sedikit lebih kuat. "Aku melihat potensi besar dalam dirimu, anak muda," kata lelaki tua itu. "Kau memiliki hati yang bersih dan semangat yang tak mudah menyerah. Jangan biarkan kebencian dan dendam menguasai dirimu. Gunakan pengalamanmu ini untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana." Lelaki tua itu kemudian memberikan Ardi beberapa petunjuk tentang bagaimana bertahan hidup di hutan, tentang tanaman obat, tentang hewan buruan, dan tentang membaca tanda-tanda alam. "Ingatlah, anak muda," kata lelaki tua itu, "hutan ini adalah bagian dari dirimu sekarang. Jaga dan lestarikanlah. Dan suatu hari nanti, kau akan keluar dari sini sebagai orang yang baru, orang yang lebih baik." Sebelum berpisah, lelaki tua itu memberikan Ardi sebuah batu kecil berwarna hijau. "Batu ini adalah simbol harapan," katanya. "Simpanlah baik-baik. Ia akan mengingatkanmu bahwa selalu ada harapan, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun." Dengan berbekal petunjuk dan harapan baru, Ardi kembali ke dalam hutan. Ia bertekad untuk bertahan hidup dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pertemuan dengan lelaki tua itu telah memberinya kekuatan baru, semangat baru, dan keyakinan baru. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang dan berat, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia akan menggunakan semua yang telah dipelajarinya untuk bertahan hidup dan suatu hari nanti, kembali ke dunia luar sebagai seorang miliarder. Perjalanan kembali ke desa terasa bagai siksaan. Luka di tubuh dan di hati seolah berdenyut bersamaan. Bayangan ketidakadilan terus menghantuinya. Namun, bisikan bijak di hutan, tentang kebenaran yang harus diperjuangkan, memberinya kekuatan. Ia menggenggam erat akar pohon yang ia jadikan tongkat, simbol tekadnya. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa sakit dan putus asa. Sesampainya di tepi hutan, ia memandang desanya dari kejauhan. Dulu, desa itu adalah rumah, tempatnya berbagi tawa dan mimpi. Kini, desa itu terasa asing, sarang fitnah dan pengkhianatan. Ia harus membuktikan dirinya tak bersalah. Malam itu, ia mendekati desa dengan hati-hati, menghindari patroli penjaga yang mungkin mencarinya. Ia menyelinap ke rumahnya yang reot, menemukan ibunya yang sedang tertidur pulas. Wajah ibunya tampak lelah dan penuh kesedihan. Ia tak tega membangunkannya. Ia hanya meninggalkan secari kain lusuh yang ia bawa dari hutan, sebagai tanda bahwa ia masih hidup. Kemudian, ia menuju rumah kepala desa, tempat fitnah itu bermula. Ia bersembunyi di balik semak-semak, mengamati setiap gerak-gerik orang-orang di dalam rumah itu. Ia mendengar percakapan yang membuatnya geram. Kepala desa dan beberapa orang kaya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka ingin menguasai tanah-tanah warga miskin dengan cara licik. Ia menyadari bahwa fitnah pencurian yang menimpanya adalah bagian dari rencana mereka. Amarahnya memuncak, namun ia berusaha menahan diri. Ia harus mengumpulkan bukti yang kuat sebelum bertindak. Keesokan harinya, ia mengikuti salah seorang kaki tangan kepala desa ke sebuah gudang tersembunyi. Di dalam gudang itu, ia menemukan barang-barang curian yang selama ini dicari-cari. Ia juga menemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa kepala desa dan komplotannya telah melakukan banyak kejahatan. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan semua bukti itu.
Ia merekam percakapan mereka menggunakan alat perekam sederhana yang ia temukan di hutan. Ia juga mengambil foto-foto barang curian sebagai bukti visual. Setelah semua bukti terkumpul, ia memutuskan untuk kembali ke desa dan menghadapi mereka. Ia tahu bahwa ini adalah pertaruhan besar, namun ia tak punya pilihan lain. Ia harus membersihkan namanya dan membongkar kejahatan kepala desa. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju balai desa, tempat para warga berkumpul. Ia membawa semua bukti yang telah ia kumpulkan. Saat ia memasuki balai desa, semua mata tertuju padanya. Kepala desa terkejut melihatnya. "Oh, bagaimana bisa kau masih hidup?" bentak kepala desa. "Aku kembali untuk membuktikan kebenaran," jawabnya dengan tegas. Ia kemudian menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari fitnah pencurian hingga rencana jahat kepala desa. Ia menunjukkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Awalnya, warga desa ragu. Namun, setelah melihat bukti-bukti yang ada, mereka mulai percaya. Mereka marah dan kecewa pada kepala desa. "Kau telah menipu kami. Kau telah mengkhianati kepercayaan kami," teriak salah seorang warga. Kepala desa berusaha membela diri, namun semua usahanya sia-sia. Bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk disangkal. Akhirnya, kepala desa dan komplotannya ditangkap dan diadili. Ia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Nama baiknya telah dipulihkan. Ia kembali ke rumahnya dan memeluk ibunya erat-erat. Air mata haru membasahi pipi mereka. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan rintangan dan cobaan. Debu jalanan melekat di jubah usangnya. Ardi, yang dulu hanyalah seorang pemuda miskin yang difitnah, kini berdiri tegak di batas desa. Dendam membara di matanya, namun tekad untuk membersihkan nama baiknya jauh lebih besar. Ia menarik napas dalam, menghirup aroma tanah kelahirannya yang telah lama ia rindukan, namun kini terasa pahit karena pengkhianatan. Langkah kakinya mantap saat menapaki jalanan desa, menuju jantung masalah, rumah kepala desa, tempat fitnah itu dilahirkan. Suara langkah Ardi menggema di halaman yang sunyi. Pintu terbuka, menampilkan wajah terkejut Pak Karto, kepala desa yang dulu disegani, kini tampak pucat dan gemetar. "Ardi, kau masih hidup?" "Ya, Pak Karto. Saya masih hidup. Dan saya kembali untuk menuntut keadilan," jawab Ardi dengan suara bergetar menahan amarah. "Anda membuang saya ke hutan atas tuduhan palsu. Anda merampas kehormatan saya. Sekarang, saya akan membuktikan kebenaran." Pak Karto mencoba mengelak. Itu semua kesalahpahaman. Kami hanya menjalankan hukum." "Hukum yang Anda buat sendiri? Hukum yang hanya menguntungkan Anda dan kroni-kroni Anda?" Ardi mengeluarkan sebuah kantung kecil dari balik jubahnya. "Saya punya bukti. Saksi mata yang melihat Anda menyuap penjaga untuk memfitnah saya." Kepanikan melukis jelas di wajah Pak Karto. Ia mencoba meraih kantung itu, namun Ardi dengan sigap menghindar. "Jangan harap bisa menghapus jejak kejahatan Anda, Pak Karto. Kebenaran akan terungkap." Ardi kemudian berjalan menuju balai desa, di mana para penduduk telah berkumpul, penasaran dengan keributan yang terjadi. Dengan lantang, ia menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari fitnah pencurian hingga perjuangannya bertahan hidup di hutan. Ia menunjukkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, satu persatu membongkar kebohongan Pak Karto. Seorang saksi mata, yang sebelumnya ketakutan untuk bersuara, akhirnya maju dan memberikan kesaksian yang memberatkan Pak Karto. Riuh rendah suara penduduk desa memenuhi balai. Mereka terkejut, marah, dan merasa dikhianati oleh pemimpin yang selama ini mereka percayai. Dukungan berbalik arah, kini memihak Ardi. Mereka menuntut keadilan ditegakkan. Pak Karto, yang merasa terpojok, mencoba membela diri dengan berbagai alasan. Namun, semua usahanya sia-sia. Bukti-bukti yang diajukan Ardi terlalu kuat untuk disangkal. Akhirnya, dengan wajah tertunduk malu, ia mengakui perbuatannya. Saya hilaf," lirih Pak Karto. "Saya iri dengan kerja keras Ardi. Saya takut dia akan menggantikan posisi saya."
Mendengar pengakuan itu, amarah penduduk desa semakin memuncak. Mereka menuntut Pak Karto untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Akhirnya, dengan kesepakatan bersama, Pak Karto diturunkan dari jabatannya dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Ardi, yang telah membersihkan nama baiknya, disambut dengan sorak-sorai dan pujian. Ia bukan lagi seorang pemuda miskin yang difitnah. Ia adalah pahlawan yang telah membongkar kebenaran dan menegakkan keadilan. Namun, Ardi tidak terlena dengan pujian. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia bertekad untuk membangun kembali desanya, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Beberapa tahun kemudian, Ardi menjadi seorang pengusaha sukses. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, ia berhasil membangun bisnis yang berkembang pesat. Ia tidak melupakan asal-usulnya. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu para penduduk desa, membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Ardi membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan. Dengan kerja keras, keberanian, dan kejujuran, siapapun bisa meraih impiannya. Ardi, pemuda yang dulu difitnah dan dibuang ke hutan, kini menjadi seorang miliarder yang dihormati dan dicintai oleh seluruh penduduk desa. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Angin segar berhembus, membawa harapan baru bagi Arya. Namanya telah bersih, namun luka masa lalu masih membekas. Ia tak ingin terus terpuruk. Dengan sisa-sisa semangat dan sedikit uang yang berhasil dikumpulkannya dari hasil menjual kerajinan tangan selama di hutan, Arya memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Ia ingat pesan bijak dari sang guru di hutan. Manfaatkan apa yang ada di sekitarmu. Kreativitas adalah kunci. Arya tinggal di desa yang dikelilingi sawah. Ia melihat peluang dalam hasil panen yang melimpah. Aku akan membuat keripik singkong. Gumamnya, matanya berbinar. Singkong adalah bahan makanan yang mudah didapat dan murah. Ia belajar membuat keripik singkong dari ibunya dulu, namun kali ini ia ingin membuatnya berbeda. Ia bereksperimen dengan berbagai bumbu dan rasa. Dari rasa pedas, manis, asin, hingga rasa rempah-rempah tradisional. Ia menamakan keripiknya, keripik Arya Rasa Alam. Arya memasarkan keripiknya dari rumah ke rumah. Awalnya, banyak yang meragukan, mengingat masa lalunya yang kelam. Namun, Arya tak menyerah. Ia menjelaskan dengan sabar tentang usahanya, tentang bagaimana ia ingin bangkit dari keterpurukan. Rasa keripiknya yang unik dan enak membuat orang-orang mulai tertarik. Sedikit demi sedikit, keripik Arya mulai dikenal. Ia kemudian menitipkan keripiknya di warung-warung kecil di desa. Permintaan terus meningkat. Suatu hari, seorang pedagang dari kota datang ke desa. Ia tertarik dengan keripik Arya. Keripik ini enak dan unik. Saya ingin memasarkannya di kota, kata pedagang itu. Arya sangat senang. Ini adalah kesempatan besar baginya. Ia bekerja keras untuk memenuhi pesanan dari kota. Ia mempekerjakan beberapa tetangga yang membutuhkan pekerjaan. Usahanya semakin berkembang. Arya tak lupa untuk selalu berinovasi. Ia menciptakan rasa-rasa baru yang unik dan menarik. Ia juga memperhatikan kualitas produknya. Keripik Arya Rasa Alam semakin dikenal dan digemari. Beberapa tahun kemudian, Arya telah menjadi pengusaha sukses. Ia memiliki pabrik keripik yang modern dan mempekerjakan banyak orang. Ia tak pernah melupakan masa lalunya. Ia selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak yatim dan piatu. Arya membuktikan bahwa kemiskinan dan fitnah bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kegigihan, kerja keras, dan inovasi, ia berhasil mengubah nasibnya menjadi seorang miliarder yang dermawan. Tahun-tahun berlalu. Usaha kecilnya, berkat ketekunan dan inovasi, berkembang pesat. Dari menjual hasil hutan, ia merambah ke perdagangan, lalu ke industri pengolahan. Setiap keuntungan diputar kembali, setiap tantangan dihadapi dengan keberanian. Ia tak pernah lupa masa lalunya, kemiskinan yang pernah mencengkeramnya. Ia ingat betul bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil, dihina, dan diasingkan.
Ingatan itu menjadi cambuk penyemangat sekaligus kompas moral dalam setiap langkahnya. Kini, ia bukan lagi pemuda miskin yang difitnah. Ia adalah seorang miliarder. Rumahnya bukan lagi gubuk reyot, melainkan sebuah Mansion megah. Tapi, hatinya tetap sama. Ia tidak lupa akarnya. Kekayaannya tidak membuatnya sombong atau lupa diri. Sebaliknya, ia gunakan untuk membantu sesama. Ia mendirikan yayasan yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Ia membangun sekolah-sekolah di desa-desa terpencil, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, dan melatih keterampilan bagi para pengangguran. Ia tahu betul, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Dulu, aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya mimpi dan keyakinan. Jika aku bisa, mereka juga pasti bisa, ujarnya dalam sebuah pidato di hadapan ratusan penerima beasiswa. Ia juga tidak melupakan orang-orang yang dulu pernah menghinanya. Ia tidak membalas dendam. Ia justru mengulurkan tangan, membantu mereka yang kesulitan. Dendam hanya akan melahirkan dendam. Kebaikan akan melahirkan kebaikan, katanya bijak. Ia menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Kisahnya menjadi inspirasi bagi mereka yang berjuang melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Ia membuktikan bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan keyakinan, tidak ada yang mustahil. Suatu hari, seorang wartawan bertanya kepadanya, "Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda?" Ia tersenyum. "Jangan pernah menyerah pada mimpi Anda. Hadapi setiap tantangan dengan keberanian. Berbuat baiklah kepada sesama. Dan yang terpenting, jangan pernah lupa pada Tuhan." Kisahnya adalah kisah tentang keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Kisah tentang ketekunan yang membuahkan hasil. Kisah tentang seorang pemuda miskin yang menjadi miliarder, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena hatinya yang mulia. Itulah tadi kisah inspiratif yang penuh liku dan perjuangan dari cerita Komandan. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah ini? Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel Cerita Komandan agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.